Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas yang dimana tugas ini akan dibuat untuk memenuhi tugas manajemen rantai pasok, yaitu tugas ke-15 yang di dalamnya akan membahas tentang beberapa materi tentang manajemen rantai pasok, dan tugas saya dalam kelompok sebagai customer. Pada slide pertama, di sini terdapat profil saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ramli Herul Rashid, NPM saya 11191011042, dan saya berasal dari Universitas Widyatama. Dan saya termasuk ke dalam prodi Sistem Informasi. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu pengertian manajemen rantai pasok. Pengertian manajemen rantai pasok adalah rantai pasok ini merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengiriman, produksi, ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok tersebut. Namun, manajemen rantai pasok ini bisa diartikan menjadi mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan kegiatan yang terlibat dalam mengkonversikan bahan mentah menjadi barang yang utuh atau produksi bahan jadi. Menurut para ahli, yaitu menurut Heiser and Render pada 2015 mendefinisikan bahwa supply chain management atau manajemen rantai pasok sebagai kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan kemudian mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi tersebut. Nah, selanjutnya tahap dari manajemen rantai pasok ialah yang pertama ada pelanggan atau customer. Pelanggan akan memutuskan untuk membeli produksi yang ditawarkan oleh sales ataupun teknik marketing yang lainnya. Customer akan membeli barang tersebut bisa melalui sales atau datang langsung. Tahap yang selanjutnya ada perencanaan atau planning. Setelah pelanggan tersebut membuat pesanan, Departemen Perancangan atau plan development akan mempersiapkan perencanaan produksi tersebut untuk memproduksi produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh pelanggan. Tahap selanjutnya ada pembelian atau purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Departemen purchasing ini atau yang sering kita kenal purchasing department akan melakukan pemesanan bahan mentah. Biasanya purchasing department ini akan memesan kepada supplier dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan, yang dilakukan oleh purchasing kepada supplier. Yang selanjutnya ada tahapan persediaan atau inventory. Bahan yang mentah tersebut yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa ulang kualitasnya dan kesesuaiannya, lalu jumlahnya kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi nantinya. Tahapan selanjutnya ada produksi. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah tersebut dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang yang jadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen rantai pasok ialah pengelolaan pengadaan pasokan bahan baku, produk, informasi, dan lainnya sebagainya yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Tujuan dari manajemen rantai pasok ini ialah mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa
yang dihasilkan dan biaya diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari manajemen rantai pasok adalah yang pertama, memuaskan pelanggan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menurunkan biaya. Yang keempat, pemanfaatan aset perusahaan dengan maksimal. Yang kelima, meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir, menjadi mediasi pasar. Slide selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan organisasi yang di dalamnya termasuk ada prosumen, yang kedua ada mismanagement, dan yang ketiga ada customer. Nah, apa itu prosumen? Prosumen merupakan, atau dalam bahasa Indonesia kita sering kenal sebagai pengadaan. Prosumen ini merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung memenuhi kebutuhan bisnis di suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada logistik. Logistik merupakan seni dan ilmu barang atau energi atau informasi seperti produk, ada jasa dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa dukungan adanya logistik tersebut. Yang selanjutnya ada mismanagement. Nah, mismanagement ini biasanya dilakukan oleh kesalahan manusia, dan mismanagement ini mempunyai arti merupakan kaidah atau konsep dalam manajemen yang diterapkan pada suatu perusahaan. Namun dalam penerapan tersebut terjadi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan tujuan dari manajemen itu tidak tercapai, atau terjadinya error pada saat proses melakukan manajemen tersebut. Nah, penyebab dari mismanagement tersebut ada beberapa hal yang dapat menimbulkan mismanagement, yaitu belum adanya pola struktur organisasi yang kompleks atau seragam. Selanjutnya, belum ada kesatuan bahasa dalam manajemen, dan yang biasanya terjadinya senioritas yang berlebihan di dalam suatu kelompok atau dalam suatu kelompok kerja. Yang selanjutnya yaitu produk gamis. Di sini kelompok kami memilih menganalisis produksi gamis grosiran. Nah, produksi gamis ini bisa dalam jumlah banyak maupun eceran. Nah, permasalahan pada produksi gamis di sini. Nah, permasalahan dari produksi gamis di sini yang pertama yaitu sistem yang digunakan pada produksi gamis tergolong cukup kurang. Yang kedua, pemanfaatan website pada media internet pada produksi gamis ini tergolong kurang, yaitu atau belum dapat dimaksimalkan. Yang ketiga, keamanan pada sistem pengolahan data dalam produksi gamis ini sangatlah kurang adanya sistem keamanan. Selanjutnya ada customer. Pelanggan atau langganan biasanya merujuk pada suatu individu ataupun bisa customer itu kepada kelompok yang ingin membeli. Perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang atau di toko tertentu.
Menurut para ahli, yaitu menurut Greenberg pada 2010, pelanggan atau customer adalah individu atau kelompok yang terbiasa membeli suatu produk atau jasa berdasarkan kebutuhan mereka atas pertimbangan manfaat ataupun harga, yang kemudian melakukan hubungan dengan perusahaan melalui telepon, surat, dan fasilitas lainnya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis customer. Yang pertama yaitu ada internal customer. Internal customer mempunyai pengertian mereka berasal dari dalam suatu perusahaan. Biasanya customer jenis internal customer ini mempunyai pengaruh yang cukup besar pada bidang operasional suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada external customer. External customer ini mempunyai arti mereka yang berasal dari pihak luar perusahaan tersebut, yang biasanya sudah membeli produk, barang, atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Umumnya mereka pun akan memperhatikan beberapa poin penting saat akan membeli produk perusahaan yang ditawarkan oleh kita. Yang selanjutnya ada pelanggan antara. Pelanggan antara ini mempunyai arti customer atau mereka yang memiliki peran sebagai distributor yang membeli barang untuk dijual kembali, atau pada era sekarang banyak anak muda yang melakukan reseller, bisa seperti reseller sepatu dan reseller barang atau jasa yang lainnya. Dan ini sedang hype giat dilakukan oleh kalangan milenial pada zaman sekarang. Nah, ini perbedaan customer dan consumer ialah pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti consumer atau konsumen adalah mereka yang menggunakan suatu produk atau hasil produksi dari kita, penerima iklan atau pengguna jasa, dan lain-lain. Nah, kalau customer sudah kita singgung pada bagian yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada karakteristik customer. Karakteristik customer ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada cheap customer, yang kedua ada difficult customer, yang ketiga ada sophisticated customer, yang keempat ada affluent customer, dan yang kelima ada customer pemarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari permasalahan customer yang terjadi pada perusahaan gamis tersebut. Yang pertama ada pada saat customer ingin melakukan pemesanan, terkadang customer service tersebut melakukan beberapa hal yang membuat pelanggan tersebut akhirnya kebingungan. Yang pertama, respon yang terlalu lama. Respon yang terlalu lama ini membuat customer service kebingungan saat ingin memesan karena dia tidak tahu stok yang tersedia atau tidak. Dan selanjutnya pada pendataan pada pelanggan sering terjadi adanya kesalahan karena masih dilakukan secara pendataan pembukuan atau tidak menggunakan sistem teknologi yang canggih. Nah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan teori rantai pasok, yaitu yang terdapat 3. Yang pertama ada alignment, yang kedua ada sustainability, yang terakhir ada fokus. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alignment, sustainability, dan fokus. Yang pertama ada alignment. Alignment ini merupakan bagaimana cara perusahaan dalam menyelaraskan kepentingan perusahaan tersebut yang termasuk ke dalam rantai pasok dan produksi mereka sendiri. Yang selanjutnya ada sustainability, yaitu sustainability ini apabila kita memiliki suatu perusahaan
pasti yang kita inginkan adalah bisnis kita bisa sustainable atau berkelanjutan. Namun dari sebagian besar orang yang memiliki perusahaan memiliki pemikiran yang cukup kurang ke dalam pemikiran ingin memiliki sustainable ini. Nah, yang selanjutnya ada fokus. Fokus yaitu strategi di mana perusahaan akan memilih atau sudah memilih pasar yang terbilang dalam golongan pasar yang cukup sempit. Nah, fokus ini tersebut adalah strategi di mana suatu perusahaan yang ingin mengungguli suatu kompetitif di kalangan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitarnya. Dan fokus ini mengacu kepada bagaimana perusahaan memilih suatu strategi yang memberikan nilai cukup dibilang superior kepada customer, dan si perusahaan ini menghasilkan pengembalian yang dibilang cukup memuaskan atau di atas rata-rata dari kompetitifnya. Di sini saya akan menjelaskan arsimet dari customer yang sudah saya buat. Yang pertama, customer akan melakukan pemesanan. Pada pemesanan ini dilakukan secara online. Dan pada proses pemesanan ini, customer akan mengisi sebagai berikut. Yang pertama ada data customer. Pada data customer ini di sini terdapat biasanya ada nama, yang kedua ada jumlah, yang ketiga ada model atau warna dari pesanan gamis tersebut, dan data-data lainnya yang dibutuhkan untuk data yang akan selanjutnya akan diproses untuk admin. Nah, setelah melalui data pesanan tersebut akan diproses melalui aplikasi yang akan disampaikan kepada admin, dan admin akan memberitahu tersebut kepada orang gudang. Nah, di gudang ini biasanya terdapat beberapa proses pengerjaan, yaitu ada proses pengerjaan, yang kedua jumlah stok barang. Jumlah stok barang ini akan dicek kembali, jika ada yang kurang akan merujuk kepada supplier. Yang selanjutnya, bila barang selesai, admin akan menghubungi kepada customer bahwa barang tersebut sudah akan siap diproduksi, dan pada setelah admin memberitahu kepada customer akan melakukan pembayaran. Nah, pada proses pembayaran ini biasanya bisa melalui offline atau online. Bila melalui online, nanti akan dilakukan oleh aplikasi yang merupakan yaitu m-banking. Nah, jika customer sudah melakukan pembayaran, selanjutnya admin akan melakukan proses pengiriman. Pada proses pengiriman ini terdapat packing, yang selanjutnya setelah di packing barang akan diantar kepada kurir. Nah, pada proses ini pun customer memilih bila mana. Jika ingin diambil secara langsung oleh customer, maka customer akan datang langsung kepada toko offline. Bila ingin melalui kurir, admin akan merujuk kepada pada proses pengiriman barang, customer akan memilih metode yang akan dipilih. Yang pertama akan melalui kurir, atau yang kedua diambil oleh customer ke toko gamis yang terletak. Selanjutnya, usulan atau saran sistem dari saya. Yang pertama, pengupgradean sistem, karena yang saya analisis dan saya lihat sistem yang digunakan pada produksi gamis ini terbilang cukup kurang. Adanya sistem-sistem yang kurang efektif dan memicu terjadinya mismanagement pada produksi gamis tersebut. Yang selanjutnya
ada perbarui website yang digunakan oleh produksi gamis ini kurang bisa dimanfaatkan oleh manajemennya. Nah, selanjutnya ada perluas di sini di mana produksi gamis agar memperluas dari sistem atau jangkauan mereka kepada customer. Yang pertama yaitu bisa melalui web tersebut, yang kedua memanfaatkan media sosial, atau masih banyak cara lainnya untuk memperluas jaringan dari produksi gamis tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.